Shalom, Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara Jemaat GMI Makedonia Jakarta. Kita bersyukur dan bersuka cita untuk kasih setia Tuhan yang dianugerahkan bagi kita. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah online GMI Makedonia pada pagi ini. Mari jemaat Tuhan dengan berdiri kita mau menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 408. Di jalanku kuiring. Di jalanku kuiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membubung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kesempatan yang Kau anugerahkan bagi kami boleh beribadah kepada-Mu. Biarlah kehadiran Tuhan memberkati seluruh umat-Mu. Ibadah pada pagi hari ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan pengasihan dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang ketiga dan keempat. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia,
tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di Sikalabat, kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan mengikuti warta jemaat yang akan ditayangkan dan akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom Bapak Ibu. Ada satu pengumuman lagi selain yang tadi kita baca bersama, yaitu bagi pemuda-pemudi GMI Makedonia, kita sudah membuka pendaftaran untuk katekesasi ya, persiapan untuk CD tahun depan. Jadi bagi yang belum CD, itu diharapkan mengikuti kelas katekesasi ini ya, dan mendaftarkan diri, mungkin langsung bisa menjapri saya atau menjapri Pak Pendeta Nathan. Itu saja mungkin pengumuman tambahan. Kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa, di mana Tuhan kami boleh ya Bapa untuk menikmati hari yang baru, minggu yang baru yang Tuhan berikan untuk kami. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan, untuk penjagaan Tuhan bagi kami, anak-anak-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami lakukan dalam perkenanan-Mu. Kami bersyukur untuk pekerjaan kami bersyukur untuk usaha kami bersyukur Tuhan bahkan untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, GMII Makedonia Jakarta. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami lakukan ya Bapa. Khususnya ya Tuhan ketika kami boleh ya Bapa menikmati tiap hal, tiap pekerjaan, tiap usaha kami, sekalipun dalam kondisi saat ini ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini kami akan menaikkan doa-doa kami ya Bapa di sorga. Kami berdoa kepadamu Tuhan, hari ini ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat GMI Makedonia ya Bapa. Tuhan terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan, kami masih boleh ada ya Bapa, dan kami masih boleh berdiri ya Bapa memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami masih boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan, sekalipun melalui Zoom ya Bapa. Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Bapa, bahwa Tuhan tidak meninggalkan jemaat GMI Makedonia ya Bapa.
dalam kondisi apapun ya Tuhan, Engkau senantiasa menolong kami, menyertai kami Tuhan. Dan dalam pergumulan demi pergumulan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan, Engkau ya Bapa turut campur di dalamnya ya Bapa. Engkau yang menyelesaikannya bagi kami. Engkau membuka jalan bagi kami Tuhan, khususnya ya Bapa. Ketika Tuhan kami menghadapi perekonomian yang ada ya Bapa, usaha pekerjaan kami Tuhan menjadi sedikit terhalang oleh karena ya Bapa pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan, Engkau terus menolong kami, memberikan penghiburan kepada kami, memberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan untuk kami ya Bapa, boleh menghadapi Tuhan masa-masa sulit seperti saat ini. Kami juga ya Bapa berdoa untuk anak-anak kami ya Bapa, yang saat ini Tuhan masih mengikuti pendidikan, mengikuti belajar ya Bapa dengan jarak jauh melalui Zoom. Tuhan, Engkau ya Bapa yang menolong anak-anak kami, memberikan konsentrasi pada anak-anak kami ya Bapa dalam mengikuti belajar mengajar ya Bapa. Engkau tetap memberikan kepintaran, kecerdasan, mereka boleh berkonsentrasi ya Bapa ketika mereka harus belajar melalui Zoom ya Bapa di sorga. Tuhan menolong guru-guru yang ada, memberkati mereka semua ya Bapa, sehingga apa yang mereka berikan bagi anak-anak kami Tuhan, itu boleh ya Bapa diterima dengan baik, boleh menjadi berkat bagi anak-anak kami. Tuhan Yesus memberkati, memberikan kesehatan untuk anak-anak kami, khususnya mata mereka ya Bapa, ketika mereka ya Bapa seharian ya Bapa melihat Tuhan layar, baik itu layar HP maupun layar laptop Tuhan, Tuhan menolong anak-anak kami ya Bapa, mulai dari yang TK sampai di perguruan tinggi Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, dalam mencari pekerjaan, menantikan pekerjaan Tuhan. Tuhan juga memberkati, buka jalan bagi kami semua Tuhan, jemaat-Mu, dan Engkau menolong kami Tuhan. Tuhan Yesus mencukupkan segala kebutuhan hidup kami ya Bapa. Tuhan yang tahu apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang akan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Bapa untuk pelayanan di gereja kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau ya Bapa yang menolong, baik itu gembala kami maupun majelis yang ada, komisi yang ada, biarlah Tuhan terus ada kekompakan, ada kesehatian Tuhan di dalam melayani jemaat-Mu ya Bapa di GMI Makedonia. Secara khusus ya Tuhan, kami akan mempersiapkan ya Bapa untuk pembentukan majelis jemaat yang baru ya Bapa. Pada bulan September nanti Tuhan, berakhir periode kemajelisan GMI Makedonia Jakarta. Tuhan menolong ya Bapa, tim yang ada ya Bapa, sehingga ya Tuhan ada hamba-hamba Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang terbeban ya Bapa untuk bisa ya Tuhan mengambil bagian di dalam pelayanan kemajelisan di GMI Makedonia Jakarta. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh pelayanan yang ada hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk majelis sinode ya Bapa, Tuhan menolong, Tuhan menyertai majelis sinode seluruh pengurus yang ada, mulai dari ketua umum, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara umum, wakil bendahara umum, bahkan seluruh ketua bidang yang ada, dan seluruh majelis lengkap sinode ya Bapa. Tuhan menolong setiap program yang sudah ada ya Bapa, dan sudah berjalan, Tuhan memberkati, dan boleh ya Bapa dilakukan, dilaksanakan dengan baik, baik itu di dalam sinode sendiri maupun di keluar ya Bapa untuk program-program yang lain, sehingga Tuhan seluruh jemaat GMII di Indonesia bahkan di luar Tuhan boleh ya Bapa menerima berkat Tuhan dari apa yang sudah diprogramkan oleh sinode. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, secara khusus ya Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk rencana ya Bapa pembelian kantor sinode di Jakarta ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati panitia pengadaan gedung kantor sinode ya Bapa. Engkau memberkati Pak Ferdinand Sitompul bersama seluruh panitia yang ada ya Bapa, sehingga Tuhan mereka boleh semangat mencari apa yang diperlukan ya Bapa, dan seluruh panitia tetap bersehati bersekutu Tuhan untuk
boleh melakukan yang terbaik Tuhan untuk mendapatkan gedung kantor sinode ini ya Bapak di Jakarta khususnya ya Tuhan di daerah Cilandak. Tuhan menolong ya Bapak supaya ya Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan kurang lebih 30 tahun ini ya Bapak itu terwujud ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami pada akhirnya Tuhan menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan kepadamu Tuhan. Pada tanggal 17 Agustus nanti Tuhan, kami boleh ya Bapak menikmati 76 tahun kemerdekaan Indonesia ya Bapak di sorga. Tuhan kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Ketika Engkau melihat bangsa ini Tuhan, maka Tuhan Engkau akan senantiasa mengingat bahwa ada anak-anak Tuhan di bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan kami, Engkau memberkati presiden, wakil presiden, seluruh menteri yang ada, bahkan seluruh kepala daerah yang ada ya Tuhan. Kami ya Bapak memohon pengasihan-Mu Tuhan bagi pemerintahan kami ya Bapak. Engkau menolong, memberkati ya Bapak. Setiap program yang ada, setiap kebijakan diambil Tuhan. Engkau memberkatinya ya Bapak. Menjadi bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Engkau memberkati semua rakyat Indonesia ya Bapak. Di kemerdekaan ini ya Tuhan. 76 tahun kami boleh menikmati ya Bapak. Kemerdekaan Indonesia Tuhan dengan berbagai peristiwa yang ada. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus terima kasih, berkati ya Tuhan, jajaran eksekutif, legislatif ya Bapak, Tuhan juga menolong ya Bapak, biarlah Tuhan khususnya ya Bapak hal-hal yang dikeluarkan oleh hal-hal yang dilakukan oleh lembaga legislatif itu juga boleh bermanfaat Tuhan bagi seluruh rakyat Indonesia ya Bapak. Demikian juga Tuhan dengan lembaga yudikatif yang ada, Tuhan menolong baik itu peradilan, baik itu kepolisian, kejaksaan, dan bahkan ya Bapak, tak lupa kami berdoa untuk TNI yang ada Tuhan, Engkau memberkati mereka semua ya Bapak. Biarlah ya Tuhan, boleh ada ya Bapak sinergi Tuhan di dalam negara ini ya Bapak, sehingga Tuhan apa yang dilakukan oleh aparat kami ya Tuhan, itu juga ya Bapak boleh membawa kemajuan bagi bangsa kami ini ya Bapak. Tuhan Yesus terima kasih ya Bapak. Gunakan seluruh kehidupan kami dalam 1 minggu ke depan ini ke dalam pengasihan-Mu. Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami ya Bapa, dan biarlah ya Tuhan, kami boleh tetap fokus ya Bapa untuk bersama dengan Engkau Tuhan berjalan dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ucapan syukur kami kepadamu dan syafaat kami kepadamu yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama bermazmur. Kita baca dari Mazmur 140, Mazmur 145, Mazmur 36 ayat 8 sampai 13. Mazmur 36 ayat 8 sampai dengan 13. Mari bersama-sama dengan berdiri kita membaca Mazmur 36 ayat 8 sampai 13. 1, 2, 3. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Silakan duduk.
Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Dengan hati yang bersyukur, kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan siapkan hati untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah menahan kebaikannya bagi kita. Mungkin di antara kita ada yang sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Janji Tuhan, Dia akan selalu sertai kita karena Dia adalah gembala yang baik. Mari kita naikkan pujian hati hamba. Kita tidak dapat lupakan kebaikan yang kita terima. Pengorbanan Tuhan yang begitu mulia menjadikan kita berharga. Dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya.
cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari jemaat Tuhan, dengan berdiri kita bersama-sama menyuarakan ucapan syukur, pujian dan penyembahan kita pada Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kasih-Mu besar, perbuatan-perbuatannya yang ajaib bagi kami. Engkaulah perisai yang melindungi kita, penjaga yang tak pernah terlelap. Engkaulah Tuhan yang adalah Allah yang penuh kasih setia dan rahmat. Kami naikkan syukur, hormat dan pujian kami hanya bagi-Mu. Hosana bagi Tuhan, hosana bagi Raja mulia. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana.
dipuji, dimuliakanlah Engkau Allah yang hidup. Kami meninggikan Engkau sebab Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur hari ini. Kami boleh beribadah kepada Allah yang hidup. Dan kami percaya Engkau senang ketika umat-Mu datang dengan kerinduan untuk menaikkan pujian syukur dan rindu mendengar suara-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Dan kami rindu memahami isi hati-Mu yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita hari yang baik, kesempatan yang baik, dan kerinduan yang baik kepada Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Namun saya akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Mazmur 34. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini sungguh luar biasa bagi kita anak-anak Tuhan. Khususnya bagi kita yang akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Bagaimana kita bersama bangsa kita mengecap kebaikan Tuhan melalui para pejuang, para pahlawan yang telah menyerahkan nyawa mereka demi tercapainya cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia. Tetapi tidak berhenti hanya di dalam kemerdekaan saja, karena kemerdekaan bukanlah tujuan, tetapi itulah awal dan titik balik di mana bangsa Indonesia kembali kepada hakikatnya yang sejati, menjadi bangsa yang berdaulat. Dan bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu, sebab kita telah mengalami kebaikan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan juga menolong kita untuk terus bersyukur atas segala kemurahan Tuhan, bagi kita keluarga, dan juga bagi bangsa kita, Republik Indonesia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Firman Tuhan ini kita akan belajar dengan tema, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecap, rasakan, lihatlah. Berarti saksikan betapa Tuhan itu baik, betapa dia luar biasa. Latar belakang dari Mazmur 34 ini, bagaimana Mazmur ini berisi tentang kebaikan Tuhan dan hikmat bagi orang yang takut akan Tuhan.
Mazmur ini adalah dilatar belakangi ketika Daud hendak dibunuh oleh Saul. Maka anaknya Yonatan menyampaikan kepada Daud bahwa Saul ayahnya telah bulat hati untuk mengejar dan ingin membunuh. Maka Daud pergi ke Nob menemui Imam Ahimelek dan memohon, berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada. Dalam 1 Samuel 21 ayat yang ketiga. Lalu jawab Imam Ahimelek kepada Daud, tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus. Roti kudus itu adalah roti sajian pada waktu itu yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. Ini persyaratannya. Nah, Daud pergi melarikan diri tanpa membawa pedang maupun senjata. Imam Ahimelek memberikan kepada Daud pedang Goliat karena tidak ada pedang yang lain yang ada pada dia. Daud lari dan sampai ke Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai raja Akis mengenali Daud. Lalu ia bersikap seperti orang yang lupa ingatan atau seperti orang gila. Karena dia sangat takut. Raja Akis menganggap Daud orang gila dan membiarkan dia pergi. Daud melarikan diri ke Gua Adulam dan keluarganya menemui dia. Dan orang-orang yang dalam kesukaran pun datang kepadanya. Dan Daud menjadi pemimpin atas 400 orang. Dari berbagai latar belakang, ada yang dikejar-kejar karena hutang dan juga dengan berbagai macam karakter. Kita dapat baca di 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. Demikianlah Daud lari dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghindari ancaman Saul. Betapa berat, betapa sulit apa yang dirasakan oleh Daud. Jauh melebihi apa yang kita rasakan di masa pandemi ini. Inilah gambaran pergumulan yang dia rasakan. Ancaman, perjuangan berat yang dialami oleh Daud dalam waktu yang cukup panjang. Dia harus terpisah dari keluarganya beberapa waktu, sehingga dia harus menitipkan keluarganya kepada Raja Moab. Daud merasakan kelelahan yang luar biasa. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tetap memelihara dalam melewati masa-masa yang sukar. Melalui pengalaman bersama Tuhan, maka lahirlah Mazmur 34 ini sebagai pujian atas kebaikan Tuhan kepada Daud, tetapi juga kepada setiap orang percaya. Pujian yang lahir dari setiap pengalaman bersama Tuhan. Dia menemukan satu pengertian, dia menemukan satu hikmat baru bagaimana dia dapat menjalani hidupnya sampai kepada tujuan yang telah Tuhan tetapkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui firman Tuhan ini kita belajar prinsip-prinsip rohani yang pertama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Itu melahirkan satu tekad untuk tetap memuji Tuhan. Kita dapat membaca di ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Aku hendak memuji Tuhan. Itu adalah hasrat, desire yang lahir dari pengalaman bersama Tuhan. Yang menemukan mutiara berharga di saat dia mengalami pergumulan dan kesulitan yang luar biasa, maka dia temukan satu mutiara yang begitu berharga. Lahirlah pujian kepada Tuhan. Pemazmur juga berkomitmen untuk memuji Tuhan seumur hidup, berusaha untuk tetap melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Tetap itu berarti tidak dipengaruhi oleh situasi. Pada waktu sehat atau sakit,
pada waktu senang, atau pada waktu beruntung atau rugi, pada waktu dimaki orang atau dipuji orang. Pujian kepada Tuhan tidak bergantung kepada situasi di sekitarnya, tetapi sesungguhnya pujian kepada Tuhan yang lahir dari jiwa yang telah ditebus, pujian kepada Tuhan yang lahir karena pengenalan tentang Allah yang hebat. Itulah yang membuat Daud dan juga membuat kita dapat tetap memuji Tuhan dalam segala keadaan. Pemazmur mengajak setiap orang percaya untuk memuji Tuhan. Maka di ayat 4 dikatakan, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ini juga contoh bagi kita Bapak Ibu. Bagaimana kita mengajak keluarga kita. Mengajak handai tolan. Mengajak orang lain untuk selalu memuji Tuhan. Banyak alasan bagi kita untuk memuji Tuhan. Di masa-masa pandemi seperti ini, kita harus berbijaksana, harus wise dalam mengelola kehidupan kita, agar kita dapat senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan. Inilah yang diharapkan oleh Tuhan bagi kita. Bukan hanya kita yang telah mengalami kebaikan Tuhan yang memuji Tuhan, tetapi melalui apa yang kita alami, kita saksikan kepada orang lain, maka orang lain juga dapat memuji Tuhan. Yang kedua, tekad untuk mencari Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat 5, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ketakutan, kegentaran, Daud mengakui, aku sangat takut. Aku tidak sanggup dengan diriku. Dari satu kota ke kota yang lain, dari satu gunung ke gunung yang lain, dari satu gua ke gua yang lain, tanpa tahu akan berakhir seperti apa. Tetapi dia tetap mencari Tuhan. Karena dia percaya orang yang mencari Tuhan, yang memiliki tekad terus mencari Tuhan dengan berbagai macam situasi, Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti mendengar. Dan Tuhan pasti melepaskan dari segala kegentaran. Saya percaya Bapak Ibu juga mengalami firman Tuhan ini dalam berbagai situasi kehidupan kita. Pada waktu kita menghadapi duka, pada waktu kita menghadapi kesusahan, pada waktu kita menghadapi rasa sakit yang luar biasa, sepertinya kita kehilangan pegangan dan pengharapan. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, kita yakin bahwa Dia satu-satunya yang dapat melepaskan kita. Puji Tuhan. Dalam ayat 11 diperbandingkan dengan singa-singa muda. Singa-singa muda adalah kekuatan yang begitu full. Kejayaan dapat digambarkan sesuatu yang begitu settle. Itu pun bisa merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Puji Tuhan. Inilah yang menjadi penghiburan bagi kita di tengah masa-masa pandemi ini. Ada yang kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan yang baik. Kesulitan dalam usaha, pergumulan dalam rumah tangga. Sungguh pun itu bisa terjadi. Tetapi ketika kita tetap mencari Tuhan dalam situasi yang seperti itu, kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Inilah providensia Allah dalam hidup kita. Inilah juga yang dilakukan oleh Daud dalam masa-masa yang sulit. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu, selamatkanlah Keilah. Sekalipun dalam situasi yang sangat sulit, Daud sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam melakukan segala sesuatu.
Daud hanya bermegah di dalam Tuhan, sumber kekuatannya. Di tengah pergumulan ada orang cenderung ceroboh. Kata-kata tidak terkontrol, menyalahkan orang lain, merugikan orang lain. Tetapi Daud tidak. Dia tetap percaya bahwa ketika dia mencari Tuhan, jiwanya akan bermegah. Dia akan tetap dikuatkan. Dia terus merendahkan hati. Karena hanya orang yang terus merendahkan hati dan meninggikan Tuhan akan menikmati sukacita, penghiburan dalam kesesakan. Yang ketiga, tekad untuk hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Kita dapat baca di pasal 34 ini ayat 10, 14, 18, dan 20. Kata benar yang dipakai di sini adalah righteous. Itu benar, adil. Artinya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam ayat 10 dikatakan begini, takut akan Tuhan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, dalam ayat 14 dan 15 ini kita melihat pengertian dari takut Tuhan atau pengertian dari seorang yang hidup benar. Orang yang benar itu menjaga lidah atau menjaga perkataan. Menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Itulah definisi takut Tuhan yang sangat sederhana. Mencari dan berusaha memperoleh damai. Jadi dia peacemaker, bukan troublemaker. Seringkali kita dalam kesesakan atau pada saat terdesak, kita tidak bisa kontrol perkataan kita. Kita tidak bisa kontrol emosi kita. Kita tidak bisa kontrol perasaan kita. Maka dalam situasi seperti ini, Tuhan dalam firman Tuhan ini menawarkan pentingnya hikmat, pentingnya bijaksana. Dan itu hanya diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Orang yang bertekad hidup benar dalam segala situasi. Dalam masa pandemi ini, orang banyak sensi ya, sangat sensitif. Karena itu sebagai orang percaya, kita perlu menjaga perkataan kita. Perlu menjaga emosi kita. Perlu mengelola emosi kita agar tidak terluka ataupun melukai orang lain. Ini sangat penting dan membutuhkan hikmat Tuhan dalam menjalani masa-masa seperti saat ini. Dalam ayat 16 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Orang benar. Ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan mereka. Puji Tuhan. Sekalipun banyak kemalangan, banyak kesulitan, tapi janji Tuhan, providensia Allah bagi kita, Dia tetap memelihara. Orang benar diberi hikmat dan pasti menikmati pertolongan Tuhan, menikmati sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kesukaran. Tuhan memakai orang lain juga untuk menyatakan kebaikannya. Contoh dalam 1 Samuel 23 ayat 15 dan 17 pada saat Daud sudah bertemu dengan Saul dan Saul sudah sangat dekat dengan Daud dan sangat mungkin untuk menangkap dia. Tapi apa yang terjadi? Dalam ayat ini kita dapat memerhatikan Daud takut karena Saul telah keluar untuk mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel.
Yonatan ini adalah putra mahkota yang seharusnya menggantikan ayahnya dan berhak menerima kedudukan raja. Tetapi dia tetap berpihak kepada yang benar. Dan dia hadir menguatkan Daud dalam masa yang sangat sesak itu. Tuhan mengutus Yonatan untuk menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan providensia Allah bagi Daud. Nah, pada saat pasukan Saul hendak menangkap Daud, itu dalam 1 Samuel 23, 27, 28, anak buahnya bilang begini, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud. Cara Tuhan ajaib, Bapak Ibu. Tuhan mengizinkan orang Filistin menyerang sehingga Saul tidak menangkap Daud. Tuhan tidak menyerahkan Daud kepada Saul. Musuh pun dapat Tuhan pakai untuk melepaskan orang percaya. Tuhan memakai banyak cara untuk menyatakan kebaikannya bagi orang benar. Tuhan memakai sahabat, Tuhan memakai saudara seiman, Tuhan memakai keluarga, bahkan musuh sekalipun untuk menjadi alat. Tuhan menyatakan kebaikan. Kita pasti mengalami situasi seperti ini. Kami bersyukur di masa-masa sulit ada banyak cara Tuhan memelihara. Cara Tuhan menghibur, cara Tuhan menolong. Orang benar mengerti kalau kejahatan pasti dihukum, tetapi orang yang melakukan kebenaran akan luput dari bahaya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita bertekad untuk meningkatkan pujian kepada Tuhan. Amin. Berjuanglah untuk setia memuji Tuhan. Berjuanglah untuk tetap berdoa dan bersandar di tengah masa kesulitan. Berjuanglah bersama jemaat, join dalam doa malam sebagai tempat di mana kita mengadu kepada Tuhan. Di mana kita boleh sharing di tengah-tengah masa pandemi ini. Sehingga kita boleh saling mendoakan, saling menghiburkan, dan saling menguatkan. Setialah mencari Tuhan apapun situasi. Karena orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Karena Tuhan jaminannya dan menyediakan bagi orang benar. Hiduplah benar dan lakukanlah kehendak Tuhan dalam hidupmu, dalam pergaulanmu, dalam masa belajar secara jarak jauh di rumah. Orang tua tidak bisa mengawasi apa yang kau lihat di HP-mu, apa yang kau tonton di HP-mu. Tapi hiduplah benar. Hiduplah berusaha dengan baik, dengan jujur. Karena orang yang demikian akan diberkati oleh Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan dalam keluarga. Supaya selama kita masih hidup, kita berkesempatan untuk menyatakan kebaikan Allah bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi mertua, menantu. Kita tidak tahu hari besok. Tapi selagi Tuhan kasih kesempatan, nyatakanlah kebaikan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Ada firman Tuhan yang menghiburkan. Bagaimana Daud bersama orang-orang percaya yang setia mengalami kebaikan Tuhan. Dan mengajak kami sekarang untuk juga mengecap betapa baiknya Tuhan. Merasakan betapa Tuhan luar biasa. Dan menyaksikan betapa karyamu sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bangga kepada Tuhan. Ketika menghadapi masa yang sulit, Tuhan tidak tinggalkan kami. Engkau memberi penghiburan bagi kami. Melalui keluarga, melalui sahabat, melalui saudara seiman. Bahkan melalui peristiwa-peristiwa buruk sekalipun. Engkau menyatakan rencana dan kehendak-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Kami bersyukur telah mengalami kebaikan Tuhan. Biarlah kami bertekad untuk terus memuji Tuhan. Bertekad untuk terus mencari Tuhan. Dan bertekad untuk hidup benar dan melakukan kehendak. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, amin. Marilah kita menyatakan kebaikan Tuhan dimanapun kita berada dan kiranya puji-pujian kepada Tuhan tetap di dalam mulut dan hati kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Setelah ibadah ini, Bapak dan Ibu, Saudara bisa mentransfer ke rekening gereja untuk mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan di jemaat, pelayanan misi, dan operasional gereja kita. Mari kita berdoa persembahan. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan kepada kami melalui siapapun dalam keadaan apapun. Kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur Tuhan juga memberikan kesempatan pada kami untuk memberikan persembahan. Kami tahu itu semua adalah berkat dari Tuhan. Biarlah Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberikan. Engkau berkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk operasional gereja kami, boleh untuk kesejahteraan hamba-hamba Tuhan, dan juga untuk pekerjaan misi. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan Ibu Rosi. Terima kasih Bu Ola. Jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita minggu pagi hari ini, ada satu pengumuman yang yang kita terima dari ketua panitia ya, dari panitia pengadaan gedung gereja. Seperti yang selama ini kita doakan, kita rindukan, bahwa sudah terbentuk panitia pembangunan, panitia pengadaan gedung kantor sinode. Maaf, tadi bukan gedung gereja ya, tetapi pengadaan gedung kantor sinode GMII di Jakarta. Jadi panitia mengirimkan surat. Ini suratnya panjang banget, jadi saya tidak membacakannya, saya hanya mempersingkat. Nanti saya akan share di grup. Dan tadi pagi saya sudah share juga untuk proposal atau brosur ya di grup kita di community Makedonia Community. Nah Bapak Ibu, saya hanya membacakan singkat saja. Yang pertama, panitia pengadaan kantor sinode memohon atensi dan dukungan dari kita semua ya, dari jemaat GMII terkait kegiatan penggalangan dana yang dibuat panitia pengadaan kepada jemaat melalui pengisian form komitmen keluarga yang dikirim dalam bentuk PDF melalui aplikasi WhatsApp. Tadi saya sudah kirimkan itu ya. Lalu kemudian berkaitan dengan hal di atas, kiranya Bapak Ibu seluruh jemaat ya dapat segera menyampaikan kepada ini dari majelis jemaat menyampaikan data jumlah KK. Jadi nanti akan kami sampaikan berapa KK yang ada di jemaat kita, itu ada berapa KK. Jadi seluruh Indonesia nanti itu akan terdata di kepanitiaan pengadaan gedung kantor sinode berapa KK jemaat GMI Makedonia. Lalu kemudian di dalam form yang tadi, di brosur yang tadi, kalau Bapak Ibu lihat di grup kita, itu ada pilihan-pilihan list ya, ada pilihan-pilihan nominal berapa yang akan kita berikan ya, komitmen kita untuk pengadaan kantor kita. Di situ mulai dari 25.000 per keluarga, 25.000 sampai seterusnya. Tetapi dengan catatan, jika Bapak Ibu ada nilai yang lain, maka bisa ditulis di situ other ya, di situ di bagian bawah itu nilainya, jumlahnya itu berapa. Nah, Bapak Ibu bisa tulis di situ. Mungkin untuk memudahkan nanti juga saya akan kirimkan Google Form ya, Google Form dari panitia sehingga kita bisa langsung mengetik di situ ya, nama keluarga gitu kan, nama gereja, lalu nominal yang akan diberikan kepada
panitia pengadaan kantor sinode. Nah, Bapak Ibu, untuk diketahui dana yang kita butuhkan untuk pengadaan kantor sinode ini kurang lebih adalah 10 miliar. Cukup banyak juga ya. Ini nilai yang kita menurut saya ini adalah nilai yang besar selama kita menjadi panitia gitu ya. Selama GMI mengadakan kegiatan gitu. Kalau cuma untuk sidang sinode sih nggak sampai 2 miliar ya. Paling banter ya KNK juga nggak sampai 2 miliar. Tetapi kita percaya bersama dengan Tuhan, maka jemaat GMI bisa melakukan, bisa untuk mencari dana 10 miliar ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gedung kantor sinode itu letaknya adalah di Jakarta. Jadi Bapak Ibu, ini menjadi fokus kita, ini di Jakarta, dan lebih khusus lagi ini di Jakarta Selatan. Kita doakan untuk di wilayah Cilandak, gitu ya, untuk di wilayah Cilandak. Dan kita juga doakan kalau memang Tuhan berkenan, maka gedung kantor sinode itu pun bisa dipakai untuk kegiatan beribadah, kegiatan jemaat GMI Makedonia. Itu yang kita rindukan, gitu ya. Jadi ini juga secara khusus menjadi beban doa untuk GMI Jemaat Makedonia Jakarta. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu saja pengumumannya, dan tolong kita bersehati, kita bersama-sama mendukung program ini yang menjadi kerinduan kita kurang lebih 34 tahun ya. Kita merindukan kita mempunyai rumah kita, rumah GMII, yang dimana di dalamnya juga bisa kita pakai untuk kegiatan-kegiatan baik itu sinode maupun itu jemaat ya, jemaat baik di Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Itu yang menjadi kerinduan kita. Itu saja mungkin. Selengkapnya nanti informasi selengkapnya kita bisa sharing, kita bisa diskusikan itu di grup Makedonia Community. Harapan saya kita sekarang ini ada 21 kakak ya. Kakak ini bisa lebih sebenarnya, karena bisa jadi satu Zoom ini ada beberapa kakak ya. Jadi minimal kita Makedonia bisa turut serta ambil bagian itu di 30 kakak gitu ya, di 30 kakak, baik itu anggota tetap maupun itu simpatisan. 30 kakak ini kalau 1 bulan aja, per bulannya kita ambil bagian di nilai terendah 25.000. Nah, ini puji Tuhan sekali ya, Makedonia bisa ikut ambil bagian. Lalu kemudian ya saya lupa, selain persembahan itu, di form itu nanti Bapak Ibu bisa melihat juga ada persembahan sulung. Persembahan sulung itu adalah persembahan awal. Jadi awal sekali berapapun yang akan kita berikan ke panitia itu persembahan sulung. Lalu kemudian yang 25.000 sampai ke atas itu, dan nominalnya berapa nanti mungkin Bapak Ibu ada yang nominal yang lain yang ditentukan. Nah, itu adalah tiap bulan. Jadi ada 2 ya. Yang pertama persembahan sulung, lalu kemudian yang berikutnya adalah persembahan per bulan. Dan itu per keluarga. Puji Tuhan kalau ada yang per kepala, tapi itu panitia sudah tentukan adalah per keluarga, gitu ya. Nah, itu saja mungkin Bu Ola pengumuman dari panitia pengadaan gedung kantor sinode. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Ya, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah hari ini dan melanjutkan hidup kita. Ingatlah bahwa apapun yang kita alami, kita tenang karena Tuhan selalu menjaga. Dengan berdiri, mari kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 438. Apapun juga menimpamu.
Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan berjanji menjaga kami dalam segala keadaan. Kami bersyukur Engkau memelihara kami dengan sempurna. Kami juga bersyukur ketika Tuhan memberi tanggung jawab dan beban untuk kami mendukung pembangunan atau pengadaan kantor sinode. Kami percaya juga Tuhan dapat menolong kami untuk berbagian di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bersama hamba-hambamu yang berulang tahun di dalam minggu ke depan. Khususnya hari ini kami berdoa untuk Ibu Ira yang berulang tahun dan juga sekaligus tanggal 18 untuk ulang tahun pernikahan Ibu Ira dan Pak Billy. Tuhan memberkati keluarga ini, Tuhan menghibur, menguatkan, dan terus membimbing mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kami juga bersyukur bersama anak kami Jason yang tanggal 16 nanti akan berulang tahun. Tuhan memberkati anakmu dalam masa muda, dalam pendidikan, biarlah dia boleh bersandar kepada Tuhan dan menikmati keberhasilan. Semua jemaatmu yang beribadah hari ini maupun yang belum sempat join di link Zoom ini, biarlah Tuhan memberkati apapun keadaan mereka, biarlah Tuhan menghibur dan menguatkan. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang kekasih, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat ulang tahun buat Ibu Ira hari ini. Harus nyanyi kayaknya. Happy birthday Bu Ira. Happy birthday. Ayo, happy birthday. Happy birthday.